Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat berserta salam kita hadiahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari Kampus Matrikulasi Institut Tazkiyah Bogor, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Strategi yang beranggotakan kelompok saya sendiri yang bernama Muhammad Akmal. Perkenalkan, nama saya Emir Izzat Abiyu Panggabean. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Perkenalkan, saya Yasin Ulil Absor. Perkenalkan, nama saya Irfanuddin. Perkenalkan, nama saya Haikal Excelino Ramadhani. Baiklah, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan profil dari perusahaan Virgin Coconut Oil Dawai atau yang disingkat sebagai VCO Dawai. Yang pertama, Kita mulai dari profil perusahaan. VCO Dawai merupakan bisnis startup yang baru dirintis oleh kedua orang tua saya sendiri, yang mana mereka berdua berprofesi sebagai dosen dan juga wira swasta. Perusahaan ini didirikan bertujuan untuk mengembangkan skill dalam berwirausaha, membuka lapangan kerja baru di tengah kondisi ekonomi pada era pandemik ini, dan juga sebagai solusi untuk mencegah penularan dari mikroba dan virus. VCO Dawai, seperti namanya, merupakan perusahaan yang menyediakan minyak kelapa murni yang berkualitas dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan maupun kecantikan. Usaha ini berlokasi di Gang Bungo Tanjung 3 nomor 149 Saranggaga RT 02 RW 03 Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kita masuk kepada visi dan misi perusahaan ini. Visi dari perusahaan VCO Dawai adalah jadi perusahaan industri herbal berbasis kelapa yang mampu ikut serta dalam pembangunan ekonomi daerah dan bersaing di pasar yang berskala nasional pada tahun 2025. Kemudian misinya, yang pertama, jadi brand yang dikenal dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, menjadi produk solusi hidup sehat dan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, melakukan penelitian dan inovasi secara kontinu. Yang keempat, menciptakan tim yang solid. Kemudian yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran teknologi informasi dengan menggunakan pendekatan yang adaptif, berorientasi untuk masa depan, dan didukung sumber daya manusia yang berkualitas, serta fasilitas yang memadai sesuai dengan perkembangan masa sekarang. Adapun moto dari perusahaan ini adalah sehat kuat bersama Coconut. Tagline-nya, produk solusi hidup sehat. Dengan moto dan tagline ini diharapkan VCO Dawai dapat menjadi solusi hidup sehat bagi masyarakat. Berikut SWOT analisis perusahaan VCO Dawai. Poin yang pertama, strength atau kekuatan. Terdapat yang pertama, memiliki website perusahaan. Yang kedua, sudah memiliki sertifikat halal dan BPOM. Yang ketiga, memiliki kemasan yang menarik. Yang keempat, memiliki pimpinan dan jajaran direksi yang profesional. Dan yang kelima, bahan ramah lingkungan. Selanjutnya, poin kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Terdapat yang pertama, distribusi produk belum merata. Yang kedua, masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, varian yang tersedia sedikit. Yang keempat, stakeholder masih sedikit. Dan yang kelima, kerusakan mesin. Selanjutnya, poin ketiga, opportunity. Terdapat yang pertama, mendapatkan penawaran dari perusahaan asing. Yang kedua, SDA yang memadai dan berkepanjangan. Yang ketiga, permintaan pasar dunia yang tinggi. Keempat, munculnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pasca COVID-19. Dan yang kelima, memiliki peluang untuk masuk ke dalam industri kreatif. Selanjutnya, poin keempat, threat. Terdapat yang pertama, kompetitor produk yang serupa. Yang kedua, pasar yang tidak sehat. Yang ketiga, bencana alam. Yang keempat, isu politik.
Dan yang kelima, kurangnya edukasi masyarakat terhadap VCO. Pada sekali ini kita akan membahas tentang External Factor Evaluation atau yang bisa disingkat dengan EFE. Pada sekali ini, strength dan weakness merupakan satu bagian yang akan menimbulkan weight dengan poin 1. Yang pertama, strength, yaitu poinnya memiliki website perusahaan dengan bobot 0,05. Yang kedua, sudah memiliki sertifikat halal dan BPOM, poinnya 0,1. Yang ketiga, memiliki kemasan yang menarik, bobotnya 0,1. Yang keempat, memiliki pimpinan dan jajaran direksi yang profesional, bobotnya 0,05. Yang kelima, bahan ramah lingkungan, bobotnya 0,42. Berikutnya weakness. Yang poin pertama, distribusi produk belum merata, bobotnya 0,1. Yang kedua, masih dalam tahap pengembangan, bobotnya 0,05. Yang ketiga, varian yang tersedia sedikit, bobotnya 0,06. Yang keempat, stakeholder masih sedikit, bobotnya 0,05. Yang kelima, kerusakan mesin, bobotnya 0,02. Jika dikalkulasikan dan dijumlahkan dari strength sampai weakness, itu berskorkan 1. Berikutnya kita akan membahas tentang rating. Yang pertama, memiliki website perusahaan dengan rating 1. Yang kedua, sudah memiliki sertifikat halal dan BPOM, ratingnya 2. Yang ketiga, memiliki kemasan yang menarik, ratingnya 2. Yang keempat, memiliki pimpinan dan jajaran direksi yang profesional, ratingnya 1. Yang kelima, bahan ramah lingkungan, ratingnya 4. Kita masuk ke weakness. Yang pertama, distribusi produk belum merata, ratingnya 2. Yang kedua, masih dalam tahap pengembangan, ratingnya 1. Yang ketiga, varian yang tersedia masih sedikit, ratingnya 1. Yang keempat, stakeholder masih sedikit, poinnya 1. Yang kelima, kerusakan mesin, poinnya 1. Baiklah, berikutnya yaitu weight score. Weight score ini rumusnya yaitu weight dikali dengan rating. Pada strength yang pertama, memiliki website perusahaan, weight-nya 0,05, ratingnya 1. Berikut 0,05 dikali 1 sama dengan 0,05. Yang kedua, sudah memiliki sertifikat halal dan BPOM, weight-nya 0,1, ratingnya 2, maka weight score-nya 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Yang ketiga, memiliki kemasan yang menarik, weight-nya 0,1, ratingnya 2, weight score-nya 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Yang keempat, memiliki pimpinan dan jajaran direksi yang profesional, weight-nya 0,05, ratingnya 1, weight score-nya 0,05 dikali 1 sama dengan 0,05. Yang kelima, bahan ramah lingkungan, weight-nya 0,42, ratingnya 4, weight score-nya 0,42 dikali 4 sama dengan 1,668. Berikutnya itu weakness. Poin pertama, distribusi produk belum merata, weight-nya 0,1, ratingnya 2, weight score-nya 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Yang kedua, masih dalam tahap pengembangan, weight-nya 0,05, ratingnya 1, weight score-nya 0,05 dikali 1 sama dengan 0,05. Yang ketiga, varian yang tersedia sedikit, weight-nya 0,06, ratingnya 1, weight score-nya 0,06 dikali 1 sama dengan 0,06. Yang keempat, stakeholder masih sedikit, weight-nya 0,05, ratingnya 1, weight score-nya 0,05 dikali 1 sama dengan 0,05. Yang kelima, kerusakan mesin, weight-nya 0,02, ratingnya 1, weight score-nya 0,02 dikali 1 sama dengan 0,02. Baiklah, kita akan masuk ke dalam cerit. Yang pertama, kompetitor produk yang serupa, bobotnya 0,04, ratingnya 1, weight score-nya 0,04 dikali 1 sama dengan 0,04. Yang kedua, pasar yang tidak sehat, bobotnya 0,07, ratingnya 1, weight score-nya 0,07. Yang ketiga, bencana alam, bobotnya 0,06, ratingnya 1, weight score-nya 0,06. Yang keempat, isu politik, bobotnya 0,05, ratingnya 1, weight score-nya 0,05. Yang kelima, kurangnya edukasi masyarakat terhadap VCO, bobotnya 0,28, ratingnya 3, weight score-nya 0,28 dikali 3 sama dengan 0,84. Selanjutnya kita masuk ke dalam Competitive Profile Matrix atau CPM. Dalam slide kali ini
kita akan membahas persaingan pasar yang serupa dengan perusahaan kita. Dalam hal kali ini kami mengambil dua perusahaan yang memiliki persaingan yang ketat dengan perusahaan kami dengan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada perusahaan kami. Yang pertama ada bagian Key Success Factor. Yang pertama produksi dan quality control, WACC-nya 0,4. Yang kedua pemasaran, WACC-nya 0,3. Yang ketiga delivery, WACC-nya 0,3. Dalam WACC tersebut juga tetap masih dengan poin 1. Dalam perusahaan kami yaitu VCO Dawai, ratingnya yang pertama yaitu dalam produksi dan quality control yaitu 3. Yang kedua pemasaran ratingnya 2. Yang ketiga delivery ratingnya 3. Skornya yaitu dengan rumusnya WACC dikali dengan rating, yaitu yang pertama 0,4 kali 3 sama dengan 1,2. Yang kedua pemasaran 0,3 dikali 2 sama dengan 0,6. Yang ketiga delivery 0,3 dikali 3 sama dengan 0,9 dengan total 2,7. Kita masuk ke perusahaan berikutnya yaitu Vico Bagos. Yang pertama kita masuk ke produksi dan quality control, ratingnya yaitu 3. Yang kedua pemasaran ratingnya 2. Yang ketiga delivery ratingnya 3. Skornya untuk produk dan quality control yaitu 1,2 dengan rumus WACC dikali dengan rating 0,4 kali 3 sama dengan 1,2. Yang kedua pemasaran 0,3 dikali dengan 2 yaitu 0,6. Yang ketiga itu delivery 0,3 dikali 3 sama dengan 0,9. Yang perusahaan yang kedua yaitu Javara. Pada perusahaan Javara produksi dan quality controlnya yaitu yang pertama ratingnya 3, pemasaran ratingnya 2, delivery ratingnya 2. Dengan skor yaitu rumusnya WACC dikali dengan rating 0,4 dikali dengan 3 pada produksi dan quality control dengan hasil 1,2. Yang kedua yaitu pemasaran 0,3 dikali 0,2 sama dengan 0,6. Yang ketiga delivery 0,3 dikali dengan 2 yaitu 0,6 dengan total 2,4. Pada slide kali ini kita akan menjelaskan tentang analisa strategi SWOT atau analisa strategi dari strength, weakness, opportunity, and threat. Pada slide sebelumnya kita telah menjelaskan tentang analisa SWOT pada perusahaan Vico Dawai ini. Dan pada slide kali ini kita akan menjelaskan strategi pada analisa SWOT yang telah kami cantumkan ini. Yang pertama adalah analisa strategi dari strength atau kekuatan. Pada SWOT kami ada dua. Yang pertama yaitu memiliki website perusahaan dan sudah memiliki sertifikat halal dan BPOM. Jadi strategi kami untuk lebih menguatkan analisa ini ada dua. Yang pertama yaitu memaksimalkan CEO website dan yang kedua aktif dalam melakukan edukasi. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan ini adalah strategi yang kami kumpulkan untuk menguatkan kelemahan pada perusahaan kami ini, yaitu membangun lebih banyak relasi dan melakukan pengembangan dan riset pertanian kelapa. Selanjutnya adalah analisa strategi dari opportunity atau peluang. Strateginya apa? Yaitu ada dua. Yang pertama membangun lebih banyak relasi dan yang kedua melakukan pengembangan dan riset pertanian kelapa. Dan yang selanjutnya adalah threat. Di sini kami memiliki dua strategi untuk menganalisa dari segi threat. Yang pertama membangun hubungan baik dengan pemerintah dan yang kedua memperkuat value produk. Slide berikutnya ini adalah tentang strategi gabungan antara analisa SWOT tersebut. Pertama itu adalah strategi gabungan antara strength dan opportunity.
Ada dua, yaitu memaksimalkan CEO website dan yang kedua aktif dalam melakukan edukasi. Dan gabungan kedua adalah strategi gabungan antara weakness dan opportunity. Ada dua juga. Yang pertama, membangun lebih banyak relasi dan melakukan pengembangan riset pertanian kelapa. Dan selanjutnya, gabungan antara strategi strength dan threat. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan pemerintah, dan yang kedua, memperkuat value product. Dan selanjutnya, gabungan antara strategi weakness dan threat. Yang pertama adalah inovasi yang continue, dan yang kedua, meningkatkan promosi pemasaran. Ini saya akan membahas bagaimana strategi terbaik untuk perusahaan kami agar memaksimalkan perusahaan kami. Yang pertama itu adalah memaksimalkan CEO website. Setelah itu melakukan pengembangan dan riset pertanian kelapa. Setelah itu membangun hubungan baik dengan pemerintah, dan terakhir meningkatkan promosi pemasaran. Nah, itulah tadi penjelasan dari profil perusahaan kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jikalau ada kata maupun tulisan yang salah, kami semua mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.